Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya. Kita boleh berikan kesempatan dan kesehatan hingga sampai pada hari ini. Saya juga pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada pihak dosen yang sudah membantu saya untuk sampai ke tahap yang pertama ini untuk melaksanakan seminar proposal penelitian saya. Jangan lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para pembimbing saya, yaitu Bapak Azwin Apriandi SPI MSI selaku pembimbing 1, dan juga Bapak Made Suhandana SPI MSI selaku pembimbing kedua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk kerjasama, saran dan masukannya, sehingga saya boleh melangkah di tahap awal ini. Jangan lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, yaitu Bapak Jumsu Rijal SPI MSI selaku penguji 1, dan juga Ibu Marwita Sari Putri SPI MSI selaku pembimbing kedua, beserta Ibu Yulia Octavia selaku pembimbing ketiga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu proposal penelitian seminar saya yang berjudul Rekayasa Survive Active Agent atau surfaktan pada deterjen yang ramah terhadap lingkungan. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian saya ini yaitu permasalahannya yang mana meningkatnya kebutuhan deterjen seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, khususnya menurut Hadiria et al. 2015. Berdasarkan kebutuhan deterjen pada saat hari ini, menurut peneliti dari Puslit Kimia LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam Mulyanungsi 2006 mengatakan bahwa kebutuhan surfaktan di Indonesia sendiri sekitar 95.000 ton per tahunnya. Sedangkan untuk kapasitas produksi dalam negeri itu sekitar 55.000 per ton per tahun. Itu berarti menandakan bahwa sekitar 44.500 sekian itu masih mengimpor dari luar. Berdasarkan data yang diperoleh, industri deterjen di Indonesia terus berkembang, dan saat ini terdapat 17 perusahaan penghasil deterjen dari perusahaan-perusahaan tersebut. Namun hanya ada tiga perusahaan yang paling besar atau paling maju untuk produksi deterjen tersebut, yaitu ada PT Unilever Indonesia dengan kapasitas produksinya 224.600 ton per tahun, PT Sayap Mas Utama dengan kapasitas produksinya sekitar 147.000 ton per tahun, dan PT Surya Surabaya dengan kapasitas produksinya 134.000 ton per tahun. Data pada tahun 1998, sekitar 15% produksi atau 11.000 ton digunakan untuk tujuan ekspor, sedangkan untuk domestik mencapai 18% atau 367.000 ton. Ini merupakan data dari sumber BPS 2011. Selanjutnya, dampaknya dalam latar belakang saya ini bahwa limbah yang sekarang ini atau busanya terus-menerus meningkat dalam kehidupan sehari-hari sehingga berpotensi mencemari lingkungan baik perairan ataupun lingkungan sekitar. Ini menimbulkan dan juga menimbulkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Sedangkan pada perairan, bawah busanya itu akan berada di permukaan, sehingga ini akan menutupi atau mengurangi kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Ini menurut Sugiharto 1987. Nah, dalam penelitian saya ini, itu rencananya memiliki tujuan yang akan dicapai bahwa ini sebagai alternatif penggunaan deterjen yang ramah lingkungan, sehingga perlahan dapat mengurangi pencemaran dan juga memperbaiki ekosistem sungai dan lingkungan sekitar. Nah, jadi pertanyaannya kan itu prosesnya bagaimana, caranya bagaimana, seperti itu. Nah, di sini juga saya menampilkan bahwa caranya itu dengan mengembangkan produk baru dengan rekayasa survive active agent pada deterjen ramah lingkungan dari Alginat. Nah, terus yang selanjutnya, yang kelima, saya akan menerapkan metode dengan menggunakan software Criterium Decision Plus atau CDP dengan pengambilan keputusan, sehingga ini dapat membuktikan keefektifan produk yang akan dihasilkan dari penelitian saya ini dan dijadikan sebagai apakah layak dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan deterjen saat ini. Itulah menjadi saya mengambil judul ini untuk meneliti dan juga untuk menghasilkan produk apakah nanti bisa dapat menggantikan penggunaan deterjen yang tidak ramah lingkungan saat ini,
sehingga mampu memberikan solusi pada masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih cara pembuatan rekayasa sifat aktif agen atau surfaktan pada deterjen yang ramah terhadap lingkungan? Terus yang kedua, bagaimana proses pembuatan formulasi deterjen cair dan analisis daya deterjensinya terhadap deterjen cair? Dan yang ketiga itu, bagaimana hasil efektivitas rekayasa sifat aktif agen atau surfaktan pada deterjen yang ramah terhadap lingkungan? Dalam penelitian ini akan diharapkan dapat memberikan tujuan, yaitu menghasilkan produk rekayasa sifat aktif agen pada deterjen yang ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, menghasilkan formulasi terbaik dan menganalisis daya deterjensinya terhadap deterjen cair. Dan yang ketiga, menganalisis efektivitas rekayasa sifat aktif agen atau surfaktan pada deterjen yang ramah terhadap lingkungan. Untuk manfaat sendiri, peneliti berharap yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat mengatasi dampak pemakaian deterjen pada lingkungan serta memberikan masukan dalam penggunaan deterjen supaya lebih menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan. Manfaat yang kedua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai rekayasa sifat aktif agen pada deterjen yang ramah terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu atau suatu rekomendasi untuk materi dan dalam pelatihan pengembangan diri para subjek melalui temu diskusi antara koordinator subjek dengan peneliti. Yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Adapun di sini landasan teori yang saya pakai, yang mana diantaranya itu deterjen cair. Deterjen cair ini merupakan sebagai larutan yang ditambahkan bahan-bahan lain untuk memberikan warna atau juga aroma yang diinginkan. Ini juga dapat menyesuaikan viskositas, mempertahankan karakteristik aslinya selama penyimpanan dan juga sebelum digunakan. Ini menurut Woolard 1985. Situ juga deterjen pada umumnya itu ada tergolong 3 menurut gugus fungsinya, yaitu deterjen ionik, deterjen kationik, dan deterjen G-trionik. Di sini juga saya menampilkan untuk standar SNI deterjen cair tersebut. Nah, sebelum melakukan penelitian, saya memastikan dulu deterjen yang bagaimana yang layak untuk dipakai untuk dijadikan sebagai produk deterjen cair. Nah, di sini menurut sumber SNI 164075/1996 bahwa standar SNI-nya itu kriterianya keadaan atau bentuk, bau dan warna itu cairannya homogen atau kas. Terus pH-nya, kriteria pH itu harus 25 derajat Celcius. Itu persyaratannya itu 6-8, itu antara basah sampai ke netral juga. Terus bahan aktifnya minimal 10, bahan jenis dalam gram per mili 1,0 sampai 1,2. Untuk total mikrobanya atau koloni per gram itu maksimal 1 kali 10⁵. Selanjutnya yaitu alginat komersial. Dalam pembuatan deterjen pada umumnya itu menggunakan bahan sintetis kimia turunan minyak bumi, yang mana ini sukar atau sulit didegradasi karena memiliki rantai panjang. Oleh karena itu saya akan dalam penelitian saya ini akan menggantikan bahan utamanya ini yaitu dengan menggunakan alginat, yang mana surfaktan tersebut yang fungsi utamanya itu dalam deterjen adalah surfaktan yang memiliki kandungan 20% sampai 30%. Dan menjadi bahan utama dalam proses pembasahan dalam deterjen. Dan ini saya akan gantikan dengan alginat karena sifat surfaktan pada umumnya mampu mengemulsi sebagai solubilizing dan juga sebagai pengental. Nah, di alginat sendiri memiliki pengertian bahwa alginat merupakan senyawa heteropolisakarida dan hasil pembentukan rantai monomernya itu mampu larut dalam garam ataupun dalam air. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari alginat, yaitu bisa larut dalam air, terus tidak iritasi pada kulit dan juga mudah diurai. Selain itu, berdasarkan fungsinya dapat digolongkan juga bahwa alginat sendiri mampu untuk mengemulsi sebagai wetting agent, solubilizing, dan juga pengental yang biasa digunakan pada saat ini untuk kimia industri, farmasi, atau juga dalam pangan, itu biasa untuk sebagai pengemulsi dan sebagainya. Nah, untuk penelitian ini nanti memformulasikan atau mengkombinasikan dari
alginat itu sendiri sebagai bahan utama dalam pembuatan deterjen dalam penelitian saya nanti. Selain itu juga di sini saya akan menampilkan alginat standar mutu, alginat komersial, yaitu menurut Winarno bahwa standar mutunya itu seperti biasanya memiliki kemurnian kadar AS, kadar PB, kadar Hg, kadar abu, dan juga kadar air sesuai dengan hasil penelitiannya. Dan juga menurut dari standar mutu Food Chemical Codex 1981 itu juga sama memiliki standar mutu yang tidak jauh berbeda untuk jumlahnya, kadar air, kadar abu, pH, viskositas, dan rendemen. Nah, selanjutnya yaitu surfaktan, yang mana surfaktan ini merupakan senyawa aktif penurun tegangan permukaan yang diproduksi melalui sintesis kimia. Seperti saya bilang di awal tadi, bahwa ini merupakan karakter yang biasa digunakan dalam deterjen itu memiliki rantai panjang sehingga susah atau sukar untuk didegradasi oleh mikroba yang dalam perairan. Surfaktan itu sendiri memiliki karakteristik utama yang memiliki gugus polar dan non-polar pada molekul yang sama. Nah, pada umumnya untuk surfaktan sendiri yang digunakan untuk deterjen berjeniskan itu linear alkyl benzen sulfonat atau LAS dan juga alkyl benzen sulfonat. Seiring dengan perkembangan zaman, bahwa penggunaan dari bahan kimia LAS atau ABS tersebut dalam deterjen dari beberapa penelitian terdahulu, bahwa itu mampu atau efektif untuk membersihkan atau digunakan sebagai deterjen, sehingga selera masyarakat semakin meningkat dan kebutuhan akan deterjen itu semakin meningkat. Nah, ini akan menjadi faktor utama yang mencemari lingkungan, terutama dalam perairan. Oleh karena itu, dalam penelitian saya akan mencoba untuk memberikan solusi dalam menghasilkan produk deterjen yang ramah terhadap lingkungan dan juga menggunakan bahan yang ramah terhadap lingkungan. Kita juga memanfaatkan dari hasil perairan atau perikanan. Selanjutnya untuk formulasi, di sini saya mengambil dari Matheson 1996 bahwa dikatakan formulasi digunakan untuk pembuatan deterjen cair merupakan formula yang berasal dari Matheson 1996. Ini dimodifikasi dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Dan juga saya di sini dalam penelitian saya akan menggunakan dextrin sebagai bahan pengental untuk meningkatkan viskositas dan juga kestabilan pada emulsi. Berdasarkan sumber Matheson 1996 tersebut, di sini dikatakan untuk standar dari formulasi deterjen tersebut, di mana ada beberapa bahan yaitu surfaktan sekitar 20-40%, soap atau yang digunakan sebagai sabun untuk pembusa itu 5%, Gulders atau bahan penguat sekitar 0-10%, hydrotropes sekitar 5-10%, dan juga others yaitu ada seperti pewangi, pewarna yang menjadikan produk khas dalam produk tersebut sekitar 1-2%. Di sini saya akan melakukan karakteristik fisikokimia terhadap deterjen cair itu, yang mana akan melakukan uji organoleptik, nilai pH, viskositas, bobot jenis, stabilitas emulsi, stabilitas busa, dan deterjensi kadar fosfat. Organoleptik itu merupakan penilaian terhadap produk yang dapat dilihat dari segi warna, segi aroma, dan juga dari bentuk produk tersebut. Untuk nilai pH sendiri, itu merupakan nilai yang menunjukkan derajat keasaman suatu bahan. Ini menurut Nur Hadi 2012. Selanjutnya yaitu viskositas, yang mana viskositas ini merupakan indeks hambatan suatu cairan. Ini menurut dari BIRT 1993, Respati 1992. Nah, menurut standar nasional Indonesia, untuk mencantumkan bahwa nilai viskositas itu harus terpenuhi dalam produk deterjen cair, yang mana dalam Stepan CO, salah satu produsen surfaktan di Amerika, menyatakan bahwa nilai viskositas sediaan dalam pembersih atau deterjen cair harus berada dalam kisaran 500 cp hingga 2000 cp. Selanjutnya yaitu bobot jenis, yang mana sebagai berat suatu cairan per satuan volume, ini menurut ASTM 2002. Dan selanjutnya itu stabilitas emulsi, yang merupakan kesetimbangan antara gaya tarik menarik dan gaya menolak yang terjadi antara partikel dalam suatu emulsi. Selanjutnya stabilitas busa, yang mana stabilitas busa ini merupakan dalam fase kontinu berupa cairan. Stabilitas busa ada deterjensi dan kadar fosfat. Ini selanjutnya merupakan metodologi yang saya akan kerjakan,
yang mana waktu dan tempat pelaksanaan penelitian saya yaitu dilaksanakan pada bulan April 2020 sampai dengan selesai laboratorium pengolahan teknologi perikanan Fakultas Ilmu Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk alat dan bahannya, di sini saya menggunakan alatnya. Yang pertama untuk alat formulasi, gelas kimia, hot plate, magnetic stirrer, neraca, analitik, batang pengaduk, termometer, pipet, pipet tetes, oven, aluminium foil. Alat analisis deterjensi cair yaitu spektrofotometri, fisikometer Brockfield, tensiometer, vortex, pH meter, blender, autoclave, stopwatch, pipnometer, dan juga alat-alat gelas. Untuk alat analisis jumlah bakterinya itu tabung reaksi, cawan Petri, pipet volumetrik, inkubator, vortex, dan digital colony counter. Dan untuk alat pengukur pH tentu pH meter. Dan untuk bahannya, di sini saya menggunakan bahan utama yaitu alginat komersil, bahan penguat STPP, sodium tripolifosfat, SLS, sodium lauryl sulfat, dextrin, hidrogen peroksida, dan juga air. Serta nanti bahan tambahannya itu kita menggunakan parfum. Bahan pendukung lainnya parfum atau pewangi. Ini secara nilai penelitian saya itu opsional. Dan juga bahan analisis total mikrobianya yaitu garam fisiologi, natrium agar atau Na, dan juga aquades. Serta bahan pengujian untuk deterjensinya itu silene dan juga kecap. Selanjutnya untuk prosedur penelitiannya itu formulasi deterjen cair. Sini saya akan melakukan formulasi terhadap produk deterjen cair yang mana dimodifikasi dari penelitian Fauzia 2010. Dalam penelitian ini formulasi yang saya gunakan itu alginat yang memiliki dengan konsentrasi 0, 5, 10, 15 sampai 20%, dan juga dextrin. Dextrinnya itu 0, untuk kontrolnya 0, untuk F1-nya 0, F2-nya 2, F3, 3, dan F4-nya itu 4. Nah, kenapa saya menggunakan dextrin? Seperti yang di pembahasan pertama tadi, bahwa dextrin sebagai pengental untuk membantu untuk meningkatkan karakteristik suatu bahan deterjen cair itu lebih baik gitu. Yang mana walaupun alginat bisa sebagai pengental juga, namun nanti dengan menggunakan dextrin dalam formulasi saya akan melihat apakah semakin meningkatnya jumlah dari dextrin yang saya gunakan akan semakin baik atau tidak terhadap alginat tersebut. Nah, selain itu juga untuk bahan-bahan yang lainnya ini sesuai jurnal yang mana SLC 28 untuk ke semua perlakuan, dan juga sodium tripolifosfat STPP-nya itu 10% untuk semua perlakuan, parfumnya 1 untuk semua perlakuan, hidrogen peroksida juga 1, air ini merupakan adlibitum atau bahan pengelengkap yang mana nanti dalam formulasi saya ini saya buat 100 ml, dan air di sini sebagai pelengkap setelah keseluruhan bahan dijumlahkan. Nah, di sini juga saya menampilkan untuk pembuatan formulasi deterjen cair sama dari modifikasi Fauzia 2010, yang dimana diagram pembuatan formulasi deterjen cair saya ini untuk sediaan awal yaitu dextrin 0, 1, 2, 3, 4%, dan aquades ini dikocok homogen agar dijadikan sebagai sediaan awal. Yang kemudian untuk sediaan kedua itu dicampurkan alginat komersial sesuai konsentrasi tadi, SLS dengan konsentrasi yang ditentukan, H2O2 dengan konsentrasi yang ditentukan, dikocok homogen jadi sediaan kedua. Nah, sediaan pertama dan sediaan kedua ini kemudian dihomogenkan, dikocok homogen sehingga menghasilkan deterjen cair. Nah, di sini juga akan baru ditambahkan parfum sesuai konsentrasi yang ditentukan. Selanjutnya setelah produk atau pembuatan formulasi deterjen cair itu sudah selesai, nah ini saya akan melakukan uji organoleptik, yaitu menurut dari jurnal Septiani 2011, yang mana pengujian itu ada penampilan, warna, dan juga aroma. Kemudian akan melakukan pengujian terhadap pH menurut SNI, dan juga pengujian viskositas SUYUDI 2014, pengujian stabilitas emulsi Acton dan Sapel itu 2017, pengujian bobot jenis dari SNI, pengujian stabilitas busa menurut Sapitri 2009. Selanjutnya akan melakukan pengujian kualitas deterjensi cair, yaitu daya deterjensi LIN 2005 Fauzia 2010, total plate count atau TPC, itu untuk pengujian mikrobanya menurut Fardias 1992, dan penentuan terhadap fosfat Swastuti et al 2015. Dan selanjutnya akan melakukan penentuan formulasi terbaik. Ini tadi yang menggunakan software aplikasi atau
CDP Criterium Navigation Plus. Ini nanti dari semua perlakuan formulasi yang dihasilkan itu nanti dimasukkan dalam software ini, kemudian akan dilakukan pengisian data. Setelah itu nanti ditentukan dari software sendiri untuk ke semua pengujian itu mana formulasi yang terbaik yang dapat digunakan sebagai deterjen cair gitu. Dan nanti dalam pengujian saya ini melakukan analisis akhir, yang mana dari analisis akhir ini nih saya akan membandingkan dengan deterjen cair komersial atau yang biasa digunakan pada saat ini. Nanti saya akan melakukan perbandingannya serta dengan tingkat cemarannya, sehingga nanti apakah dapat menjawab dampak yang ditimbulkan dari deterjen pada umumnya dan menjadi solusi. Apakah nanti penelitian saya ini menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Dan pada analisis akhir dan juga untuk uji tingkat cemarannya ini, saya akan melakukan analisis akhirnya itu deterjen dengan menggunakan deterjen cair pembanding, dilakukan dengan prosedur pengujiannya itu pada deterjen pembanding sama dengan prosedur pengujian terhadap deterjen yang saya hasilkan, yang mana pengujiannya itu pada deterjen pada umumnya itu saya akan uji pH-nya, viskositasnya juga, stabilitas emulsinya, bobot jenis, stabilitas busa, dan organoleptiknya itu sesuai prosedur penelitian yang saya lakukan. Nah, setelah nanti selesai diuji komersil pembanding dan juga hasil dari penelitian saya, kemudian itu dilakukan pengujian tingkat cemarannya, yang mana diantaranya itu COD atau Chemical Oxidant Demand, terus BOD, Biological Oxygen Demand, dan juga TSS, Total Suspend Solid, dan pH. Kemudian setelah keseluruhan dari pengujian dari bahan deterjen yang komersial dan juga hasil penelitian saya, ini akan dibandingkan apakah lebih baik ataukah nanti hasil penelitian saya mampu menjawab dampak yang ditimbulkan dari deterjen saat ini, atau bahkan tidak sama sekali gitu. Nanti dalam penelitian ini akan saya kerjakan, dan semoga harapannya juga penelitian ini bisa berhasil dan mampu terlaksana dengan baik. Baiklah, akhirnya sampai pada sesi terakhir saya untuk menjadi penutup sebagai closing statement saya. Saya tahu jika saya gagal, saya tidak akan pernah untuk menyesalinya, tetapi saya tahu satu hal yang mungkin saya sesali adalah ketika saya tidak mau mencobanya. Jeff Bezos. Demikian yang boleh saya sampaikan. Terlebih dan terkurang atau salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sekian dan terima kasih.